Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa senyumnya ya. Walaupun yang pakai masker kelihatan, tapi kelihatan dari matanya itu loh, nampak bahagia gitu ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian semua masih diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya terlebih dahulu kita berdoa ya. Insyaallah akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Pada ketua kelasnya dipersilakan untuk pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, silakan duduk lagi ya KR-nya. Anak semuanya sudah berdoa semua ya. Ya, dan berdoa semoga hati kita menjadi bahagia, lebih bahagia lagi ya. Dan mata kita jadi cemerlang lagi ya, tidak buntu, nanti bisa mendengar azan lebih mudah lagi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas materi, insyaallah. Materi apa ya? Nanti kita bahas bersama-sama. Sebelum ke materi, nanti Bapak akan menyampaikan ya, materinya apa, kemudian KD-nya apa, tujuan belajarnya apa ya. Buat apa sih kita belajar ini ya? Nanti Bapak sampaikan ya. Oke, nanti semuanya materi pada hari ini itu tentang bab 10. Bab 10. Tentang apa bab 10? Tentang penyembelihan hewan ya. Sebelumnya kita sudah belajar tuh yang namanya pelajaran tentang tata krama sopan santun. Masih ingat ya? Masih. Masih ingat yang dulu? Masih. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang tentang penyembelihan ya. Nah, kemudian apa yang akan disampaikan oleh Bapak? Pertama adalah kompetensi yang ada dalam materi ini adalah diantaranya untuk memahami ketentuan penyembelihan hewan. Itu kompetensi dasar materi ini. Kemudian tujuannya untuk apa sih Pak kita belajar ini ya? Paling tidak setelah kita belajar tentang materi ini diharapkan ya, siswa mampu menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Ya, itu satu. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan cara penyembelihan secara tradisional maupun mekanik. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan cara penyembelihan hewan liar. Tahu hewan liar? Ya, hewan yang tidak diternak. Biasanya ada di gunung, di hutan, ya, namanya hewan liar. Tapi hewan yang boleh Konsumsi. dimakan, ya. Kalau kotor jangan ya. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pelaksanaan penyembelihan hewan di dalam masyarakat. Sering melihat orang sedang menyembelih? Sering. Bapak yakin kalian pasti sering melihatnya. Terlepas itu motong ayam, motong bebek, motong kebo, motong kambing ya. Sudah pernah lihat semuanya? Sudah pasti itu ya. Nah, anak semuanya pada kesempatan kali ini ya, yang tadi udah Bapak sampaikan tujuannya, kemudian KD-nya ya, kita masuk ke materi. Alhamdulillah sudah terbentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok nanti Bapak berikan tugas. Nah, sebelum Bapak memberikan tugas, Bapak akan memberikan tontonan video ya. Paling tidak kalian bisa mengamati ya. Mengamati video ini. Video apa? Tentang apa? Penyembelihan.
bukan tentang macul ya, bukan tentang tanaman ya, tapi video tentang penyembelihan hewan. Kayak gimana sih nyembelih hewan tuh? Apakah cukup boros udah mati ya? Tidak. Nanti kita perhatikan bersama-sama di tayangan video ini. Oke? Oke, atas semuanya ya, perhatikan semuanya di media proyektor ya. Nanti Bapak akan tayangkan video ya. Video ini salah satu contoh video, insya Allah ini videonya bagus tentang bagaimana menyembelih yang benar. Benar di sini maksudnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama kita ya. Nanti kalian tolong cermati, amati ya. Bila perlu hasil pengamatannya boleh dituangkan dalam bentuk Low battery, please charge. dalam bentuk tulisan, boleh ya. Siap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi semua, ketemu lagi dengan saya Mr. Rush. Ya, silakan kalian cermati. Low battery, please charge. Mr. Rush ditemani oleh sahabat Mr. Rush. Contoh, Gogok, siapa dia? Dong. Nih, Dong, Gaga. Kenapa Mr. Rush pada episode kali ini ditemani oleh Dong? Karena sebentar lagi kita akan menyambut hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, sahabat religi, Pak Low battery, please charge. kurban. Penasaran? Ingin tahu seperti apa proses penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat? Terus hewan kurban seperti apa ya yang sesuai syariat yang boleh dijadikan hewan kurban? Terus ikuti Mr. Rush. Oke? Low battery, please charge. Jadi kita ambil contoh kambing ya. Nah, sahabat religi, saat ini kita sudah sampai di pesantren hadis letaknya di Bogor, Jawa Barat. Di sini pemandangannya indah, udaranya sejuk, dom pasti nggak bisa di bawah Mr. di sini. Di sini, Mr. akan Kalian sambil mencatat yang menjawab seluruh pengamatannya boleh dicatat ya. Sebagai bahan Low battery, please charge. bahan literasinya ya, wawasan kalian tentang materi tentang penyembelihan ya. Dong bener-bener makan mulu kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Iya. Betul pakai tumbe ngapain ini? Gue bilang tim. Low battery, please charge. Bener enak tuh, sehat ya. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Anak semuanya sudah mulai dikerjakan ya, hasil pengamatannya sudah. Nanti Bapak akan datang ya, menghampiri, menyambangi sesuai dengan kelompoknya ya. Nanti Bapak coba ada komunikasi interaksi ya, permasalahan yang kalian dapatkan setelah melakukan diskusi itu ya. Oke ya. Satu, gimana hasilnya? Sudah luar biasa. Ada masalah yang memang perlu ada solusi yang ada nggak masalah-masalah yang ditemukan? Tadi tugasnya apa Bapak? Menentukan ketentuan Orang yang menyembelih. ya orang yang lebih ya. Orang yang lebih tadi sudah secara video tadi sudah digambarkan sedikitnya ya. Nah, nanti kalian bisa mengekspor lagi ya ketentuan orang yang itu apa saja gitu ya. Gimana sekalian pertajam. Oke. Bagus ya. Kelompok 2. Gimana kelompok 2? Ada yang perlu disampaikan apa? Masalahnya? Ya, tentang apa tadi Bapak memberikan tugas kelompok 2?
tentang penanaman hewan yang akan Ya hewan ya, hewan yang ada di sini ya, sudah ditemukan ya. Dan hewan yang boleh disembelih itu apa gitu ya? Sudah ya? Ya hewan apa sebutan itu? Apakah hewan macan boleh gitu ya? Atau hewan harimau juga boleh ya? Itu harus kalian keluarkan kriteria hewan yang memang dibolehkan gitu ya. Dibolehkan untuk disembelih. Top ya, silakan nanti kalian bisa hasil diskusinya dipresentasikan di depan ya. Oke ya. Oke, kelompok 3 gimana? Ada masalah apa? Yo. Ya. Ini kan manajemennya kan ada Islam gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai benda misalnya sulet atau apa? Ya, silakan diskusikan dulu ya. Apakah silet, apakah kanker itu termasuk alat penyembelih yang boleh digunakan gitu ya? Ya, silakan didiskusikan dulu dengan temannya ya. Jenis-jenis itu termasuk nggak gitu ya? Kalian boleh saling komunikasi dong ya, biar apakah itu memang dibolehkan atau tidak ya? Oke, yang kelompok 4 gimana? Nah, luar biasa nih kelompok 4 nih kayaknya nih, hasil pengamatannya luar biasa, kerja kelompoknya sangat kompak ya. Apa nih kelompok 4 tadi? Yang itu. Apa tuh? Tentang apa? Ya alatnya, ya, alat penyembelihannya itu ya. Ya apa saja disebutkan ya. Jangan sampai alat setempat dengan orangnya ya. Ya, gimana? Bapak bisa ya? Diskusinya ya. Diskus? Ya, gimana? Bisa ya? Oke, mantap. Lanjutkan nanti hasilnya dipresentasikan ke depan. Oke, sip. Lanjutkan. Oke, sudah selesai ya hasil diskusinya. Boleh nanti perwakilan dari kelompoknya ke depan ya menyampaikan hasil diskusinya. Dan yang lainnya nanti kelompok lainnya boleh menanggapi ya hasil presentasi dari temannya. Siap ya? Siap. Bapak akan menawarkan, sok nggak sesuai dengan urutan nggak apa-apa. Yang penting di antara kelompok ini siap duluan, silakan ke depan ya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau ke depan? Monggo ya. Silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya ya mendengarkan sambil mengamati, kemudian boleh memberikan tanggapan, kemudian pernyataan dan sebagainya ya. Oke ya. Silakan untuk kelompok 3 ya untuk memaparkan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang cara penyembelihan hewan. Jadi penyembelihan hewan itu terbagi dua macam. Yang pertama secara tradisional dan dua secara mekanik. Penyembelihan hewan secara tradisional yaitu penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. Yang kedua, penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang pertama yaitu menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Kaki hewan dipegang kuat, diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Yang keenam, membaca bismillah, sholawat nabi, dan takbir. Yang ketujuh, arahkan pisau atau penyembelih pada bagian leher hewan, sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Demikianlah dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ditanggapi hasil pemaparan kelompok 3. Yang ingin langsung memberikan pernyataan atau pertanyaan, monggo silakan ya. Dikasih waktu untuk kalian kelompok lain untuk melakukan itu. Ada kelompok 4? Ada tanggapan untuk kelompok 3? Nah, ada. Sudah yakin jelas ya? Jelas. Kelompok 2 ada? Fadilah. Oh, nggak ada. Kelompok 1 ada? Tidak ada. Ada. Oke, kalau nggak ada ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bagian daripada pendalaman ilmu kalian ya. Oke. Terakhir sebelum ditutup materi ini ya, Bapak akan sedikit menyimpulkan bahwa penyembelihan hewan itu ya akan dikatakan sah, akan dikatakan halal apabila pertama ya penyembeli tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompoknya ya, penyembeli satu misalnya beragama muslim ya, dua apa dua Menyembeli dengan sengaja. menyembeli dengan sengaja, tiga Penyembeli harus balik dan berakal. Nah, kemudian selain penyembeli juga ada syarat lainnya apa? Baca basmalah. Kemudian penyembelinya sekarang hewannya. Ayo hewannya tadi gimana? Hewannya harus masih hidup ya dan halal menurut agama. Kemudian alatnya harus bisa melukai ya, tajam dan bisa melukai. Dilarang menggunakan kuku, dilarang menggunakan gigi ya. Intinya untuk alat mayoritas standarnya itu menggunakan besi atau baja yang sudah dibentuk menjadi alat seperti pisau, golok, cutter ya, silet misalnya. Itu bagian-bagian alat yang boleh digunakan untuk menyembelih. Kemudian cara menyembelihnya pertama ya apa? Ada yang tradisional dan ya, tradisional seperti biasa kita melakukan sehari-hari ya. Nah, ada penyembelih, ada alatnya, ada hewannya. Ya, ketika menyembelih yang harus kita perhatikan adalah tiga. Ya, tiga. Satu, kita menyembelih perhatikan ya, leher. Di leher itu ada tiga yang harus diputuskan. Wih, kayak cinta aja, harus diputuskan ya. Pertama, saluran pernapasan, saluran permakanannya dan saluran urat. Tiga itu harus terputuskan, harus terpotong ya. Jangan sampai potong, borok-borok. Sapat dasi aja. Makro hukumnya itu sama aja menzolimi, menyakiti si hewan. Karena tujuan daripada penyembelihan itu tujuannya satu, agar tidak tersakiti. Hewan aja nggak boleh tersakiti, apalagi manusia ya. Itulah bagian bentuk kasih sayang kita kepada hewan. Ketika mereka mau mati pun harus dengan cara yang baik. Jangan ada ayam dipakai gepuk dasi. Jadi harus dilakukan penyembelihan yang baik, alatnya harus tajam, membaca basmalah, dihadapkan ke arah kiblat. Ya, ada tradisional, ada mekanik. Kalau tradisional biasanya itu binatangnya jumlahnya sedikit biasanya ya. Satu, dua, tiga, masa satu, dua pakai mekanik ya. Kemudian kalau tradisional biasanya bikin lubang darah biar nggak cecer darahnya. Kalau ayam bikin lubang nggak? Saya aja lubang apa ya? Tolong jadi jangan lubang tempat buang air, jangan. Kalau pakai mesin nggak pakai lubang lagi karena sudah ada pasti jelas ya. Kemudian kalau tradisional ya biasanya ya alat yang digunakan masih tradisional, pisau, golok. Kalau mesin ya pakai mesin pasti ya. Nggak pakai golok lagi, wih lama gitu ya. Ada alatnya tersendiri. Kemudian binatangnya nggak perlu. Kalau tradisional diikat masa kebo bisa diikat dulu. Mana kebo sembelih langsung mamuk ya, ya. Harus diikat
ya. Yang ikat siapa? Orang. Nah, kalau mesin biasanya ya mesin ada alatnya, ya. Dan yang paling spesialnya kalau pakai mesin itu pakai tombol. Pakai tombol ya. Tombol. Udah. Ya. Udah. Sekali motong itu bukan 1.000 binatang. Udah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya, itu cara-caranya. Untuk mempertajam materi ini silakan kalian bisa buka-buka, googling di internet ya. Bapak kira banyaklah materi-materi penunjang nih, bukan hanya mengandalkan materi pada hari ini, tapi juga banyak di tempat-tempat lain ya. Kalian bisa buka di perpustakaan, di internet. Dan terakhir, nanti kalian kerjakan tugas-tugas yang nanti Bapak sampaikan atau Bapak berikan ya. Salah satunya adalah membuat kayak clipping ya. Nanti kalian cari tata cara penyembelihan, misalnya prosedurnya. Pertama kita ngapain itu pakai gambar gitu ya. Bisa ya? Kalian bisa cari di internet potongan-potongannya. Pertama apa, kedua apa, nanti kalian bentuk kayak clipping, nanti kita tempel bersama hasil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya, biar kelihatan hasilnya gitu. Siap ya? Ya. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas pengetahuannya, ada tugas keterampilannya, kalian harus bisa mengerjakan itu. Oke, itu saja pada kesempatan kali ini ya, pertemuan hari ini. Insyaallah next